Major League Soccer (MLS), liga sepak bola papan atas di Amerika Serikat dan Kanada, kini memasuki fase yang bisa menjadi titik balik dalam sejarah panjangnya. Dengan tampilnya 3 perwakilan di Piala Dunia antar klub FIFA 2025, yaitu Inter Miami, LAFC, dan Seattle Sounders. MLS bukan hanya mewakili Amerika Utara, tapi juga membawa harapan untuk mengubah persepsi global terhadap kualitas kompetisi mereka. Namun, pertanyaan besar muncul. Apakah MLS siap bersaing dengan klub-klub terbaik dunia? Atau mereka hanya akan dipermalukan di hadapan publik internasional? Mari kita bahas. Selama 3 dekade berdiri, MLS masih minim prestasi di level internasional. Beberapa klub dari liga ini hanya mampu meraih 3 trofi kontinental, yaitu DC United tahun 1998, Los Angeles Galaxy tahun 2000, dan Seattle Sounders tahun 2022, semua melalui kompetisi yang kini bernama Liga Champions CONCACAF. Meskipun begitu, dalam 6 dari 8 final terakhir di kompetisi tersebut, ada beberapa klub perwakilan MLS yang mencapai partai puncak. Sayangnya, hanya Seattle yang mampu menang. Kekalahan Vancouver Whitecaps dengan skor telak 0-5 dari Cruz Azul pada final terbaru menunjukkan bahwa jurang kualitas dengan klub-klub Meksiko, terutama dari Liga MX, masih sangat lebar. Jika menghadapi klub Meksiko saja bisa berakhir dengan bencana, bagaimana dengan menghadapi juara Eropa atau Amerika Selatan di Piala Dunia antar klub? Piala Dunia antar klub edisi 2025 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah kompetisi ini, dengan total 32 klub dari 6 konfederasi berpartisipasi. MLS mendapat 3 slot wakil, yakni Inter Miami, karena status tuan rumah dan citra global, LAFC, juara MLS Cup, dan Seattle Sounders, juara Liga Champions CONCACAF 2022. Ketiga klub ini akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Flamengo, Palmeiras, hingga FC Porto. Inilah panggung tempat MLS akan dinilai, bukan dari iklan dan citra, tapi dari performa nyata di lapangan. Kekalahan memalukan Vancouver Whitecaps dari Cruz Azul menjadi pengingat keras bahwa MLS belum berada di level yang sejajar dengan Liga MX. Tanpa gelandang utama, Sebastian Berhalter yang terkena skorsing dan performa buruk Andres Cubas malam itu, Vancouver terlihat tak mampu bersaing di level tertinggi. Ini menjadi gambaran betapa pentingnya kedalaman skuad dan kebebasan membangun tim. Hal yang masih dibatasi oleh regulasi MLS, seperti salary cap yang sangat ketat, dan aturan designated player, yaitu pemain yang boleh memiliki gaji yang lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan oleh MLS. Biasanya mereka adalah pemain bintang internasional. Kedatangan Lionel Messi pada Juli 2023 mengubah wajah Inter Miami dan membawa sorotan dunia ke MLS. Bersama mantan rekan setimnya di Barcelona seperti Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Inter Miami menjadi simbol globalisasi MLS. Namun, tekanan pun meningkat. Kini, Inter Miami diharapkan menjadi duta besar MLS di Piala Dunia antar klub. Pelatih Javier Mascherano menyadari betapa berat tantangan ini. Kami harus jujur, level kompetisi di turnamen ini jauh lebih tinggi dari MLS atau Liga Champions CONCACAF. Sergio Busquets menambahkan, kami belum berada di level itu, tapi akan mencoba bertarung dan melangkah sejauh mungkin. Meski sempat menunjukkan peningkatan performa di MLS, Miami juga memperlihatkan kelemahan defensif yang mencemaskan. Dalam 7 laga terakhir bulan Mei, mereka kebobolan 17 gol, pertanda bahwa melawan tim elit dunia bisa sangat berisiko. LAFC memasuki turnamen dengan komposisi skuad yang cukup menarik. Mereka diperkuat kiper juara dunia Hugo Lloris dan striker veteran Olivier Giroud. Namun, pemain kunci mereka justru adalah Denis Bouanga, penyerang asal Prancis yang kurang dikenal, serta para pemain pekerja keras seperti Marc Delgado dan Aaron Long. LAFC tergabung di grup yang relatif terbuka bersama Flamengo dan Esperance.
Tim terberat yang sudah mereka hadapi adalah Chelsea. Mereka pun tumbang 2-0. Namun, jika mereka mampu menumbangkan dua tim lainnya yang sebenarnya hanya unggul sedikit dalam peringkat Opta, mereka punya peluang lolos ke babak gugur. Di sisi lain, Seattle Sounders harus bersiap menghadapi grup neraka dengan PSG dan Atletico Madrid. Secara realistis, mereka akan berjuang keras hanya untuk sekadar tidak kalah telak. Jika bisa menahan imbang salah satu raksasa Eropa itu, Sounders akan tetap pulang dengan kepala tegak. Realita ranking menurut peringkat Opta, LAFC berada di peringkat ke-126 dunia. Inter Miami berada di posisi ke-146 dunia. Sedangkan Seattle Sounders berada di urutan ke-191. Bandingkan dengan PSG yang berada di peringkat ketiga, Atletico Madrid di peringkat 14, atau Flamengo di peringkat ke-78. Dari angka ini, bisa disimpulkan bahwa wakil MLS bukan favorit untuk lolos. Namun peluang mencuri satu kemenangan bukan hal mustahil, apalagi bagi LAFC dan Miami yang berada di grup lebih ramah. Fase grup bisa menjadi tempat belajar berharga jika mampu menyaingi klub-klub papan atas dari Afrika, Asia, atau Amerika Selatan. MLS akan mendapat pengalaman dan penghargaan yang mungkin tak ternilai harganya. MLS kerap dicap sebagai liga pensiunan karena banyak mantan bintang Eropa datang ke sana di akhir karir mereka. Namun, narasi ini sedikit demi sedikit mulai bergeser. Dalam beberapa tahun terakhir, MLS menjadi tujuan bakat potensial, seperti Miguel Almiron, Valentin Castellanos, dan Tyler Adams yang berhasil bersinar di Eropa. Turnamen ini menjadi momen penting untuk memperkuat narasi baru tersebut. Jika para wakil MLS tampil mengecewakan, cap sebagai liga hiburan dan liga santai akan semakin melekat. Namun jika mampu melangkah ke babak selanjutnya, atau setidaknya memberi perlawanan sengit, dunia akan mulai memandang MLS dengan cara yang berbeda. Piala Dunia antar klub 2025 bukan sekedar turnamen, tapi ujian reputasi untuk MLS. Keikutsertaan 3 klub dari Amerika Utara ini menyimpan potensi bencana atau awal kebangkitan baru. Inter Miami punya beban nama besar, LAFC menyimpan potensi kejutan. Seattle Sounders mewakili tantangan berat melawan raksasa Eropa. Namun yang terpenting, ketiganya membawa satu misi, menunjukkan bahwa MLS layak dihormati di panggung sepak bola global. Jika satu saja dari mereka mampu membuat kejutan, bahkan sekedar tampil kompetitif, itu bisa menjadi momen bersejarah saat dunia mulai percaya bahwa MLS bukan lagi sekadar liga hiburan, tapi liga masa depan. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton.